Materi berikutnya adalah seleksi alam. Ya. Seleksi alam itu adalah peristiwa alam yang bisa menyebabkan kematian. Jadi semua peristiwa alam yang bisa menyebabkan kematian itu adalah seleksi alam. Faktor-faktor yang menyebabkan seleksi alam ya, antara lain adalah jumlah makanan atau letak makanan atau jenis makanan. Kemudian predator, pemangsa, penyakit, dan bencana alam. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya seleksi alam. Tokoh seleksi alam adalah Charles Robert Darwin. Nah, sekarang contoh seleksi alam. Ya, contoh seleksi alam. Nih, yang pertama, misalnya jerapah. Ya. Dulu jerapah itu ada dua macam, ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Nah, pada zaman dulu tumbuhan itu tinggi-tinggi. Ya, tumbuhan itu tinggi-tinggi. Sehingga jerapah yang berleher pendek mati karena tidak bisa meraih daun-daunan dari pohon yang tinggi-tinggi itu. Sedangkan jerapah yang berleher panjang, dia bisa meraih makanannya, maka dia tetap hidup sampai sekarang. Nah, ini dari peristiwa ini berarti faktor seleksi alamnya adalah letaknya makanan, letaknya daun. Ya, ini. Kemudian contoh yang kedua adalah kupu biston betularia. Ini ada di Inggris. Ya. Nah, sebelum revolusi industri, ya, sebelum banyaknya pabrik, udara di Inggris itu cerah. Sehingga banyak kupu-kupu biston betularia yang berwarna putih. Jadi makhluk hidup itu kalau warnanya sama dengan lingkungannya, dia lebih aman karena tidak mudah dilihat oleh musuh. Ya. Sedangkan setelah revolusi industri, setelah banyak pabrik, maka banyak asap, lingkungannya gelap. Nah, maka kupu-kupu yang berwarna putih banyak yang mati ditangkap oleh predator. Ya, sehingga banyak yang hidup, kupu-kupu yang warnanya gelap. Ini lebih banyak yang hidup. Nah, ini berarti faktor penyeleksinya adalah predator. Ya. Nah, inilah bentuknya kupu biston betularia. Ini yang berwarna putih, cerah, yang banyak terdapat sebelum revolusi industri. Ini yang gelap, yang banyak terdapat setelah revolusi industri. Ya. Nah, sekarang urutan proses evolusi ya, akibat seleksi alam. Ya, ini. Jadi akibat terjadinya seleksi alam, maka makhluk hidup harus mengadakan adaptasi. Ini khususnya adaptasi morfologi. Karena kalau ada seleksi alam, makhluk hidup tidak beradaptasi, dia bisa mati. Ya. Jadi akibat adanya seleksi alam, makhluk hidup harus mengadakan adaptasi secara morfologi. Nah, dalam waktu jutaan tahun akan terjadi evolusi. Apa evolusi itu? Evolusi adalah proses perubahan bentuk tubuh secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Ini jutaan tahun ini waktunya. Tokoh evolusi adalah Charles Robert Darwin. Ya. Nah, isi teori evolusi ini ada dua, yaitu yang pertama, spesies yang hidup sekarang, zaman sekarang ini, berasal dari spesies yang hidup di masa silam. Jadi makhluk hidup yang sekarang ada itu bukan makhluk hidup pertama kali, tapi ada karena makhluk sebelumnya. Yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Nah, ini tadi kalau kita telusur, evolusi ini terjadinya gara-gara adanya seleksi alam ini. Kalau tidak ada seleksi alam, makhluk hidup tidak perlu beradaptasi, sehingga tidak akan terjadi evolusi. Jadi kalau ditelusur evolusi ini penyebabnya ya gara-gara seleksi alam ini. Ya. Nah, bukti bahwa seleksi alam bisa mengakibatkan evolusi itu adalah ini. Beraneka ragamnya burung fink yang ada di Galapagos. Burung fink ini asal-usulnya aslinya itu dari Amerika Selatan. Kemudian karena ada badai yang besar, burung fink ini
atau burung pipit ini terbawa oleh badai itu sampai di Kepulauan Galapagos. Nah, di Galapagos dia jatuh di tempat yang lingkungannya berbeda-beda makanannya. Maka di Galapagos burung fink ini akhirnya menyesuaikan diri, beradaptasi secara morfologi. Paruhnya menyesuaikan terhadap makanannya. Sehingga dalam waktu jutaan tahun akhirnya paruhnya mengalami perubahan. Sehingga sekarang ada 6 jenis burung fink. Ya. Teori evolusi Darwin ya, ini dituliskan dalam bukunya yang berjudul ini. Ya, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Ya. Nah inilah bentuk-bentuk burung fink ya, yang asalnya hanya satu jenis karena perbedaan jenis makanan akhirnya paruhnya menyesuaikan diri secara morfologi sehingga secara turun-temurun dalam waktu jutaan tahun sampai sekarang paruhnya berubah menjadi 6 bentuk ya. Nah, urutan terbentuknya spesies baru sekarang ya, ini. Bukti yang memperkuat adanya evolusi itu adalah diketemukannya fosil. Apa fosil itu? Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu, ya, sudah menjadi batu. Fosil yang lengkap itu adalah fosil kuda. Nah, fosil kuda. Kuda ini zaman dulu nenek moyangnya ternyata ya hanya sebesar kucing, ya, hanya sebesar kucing. Ya, ini matanya ya ada di depan. Nah, ini ya, kakinya juga bercakar. Nah, untuk lebih jelasnya silakan nanti untuk tugas kamu cari evolusi kuda dari zaman ke zaman. Cari di internet nanti, ya. Selanjutnya ini proses terbentuknya spesies baru, ya. Diawali dari peristiwa seleksi alam, kemudian terjadi adaptasi, kemudian terjadi evolusi, akhirnya terbentuklah spesies yang baru. Inilah urutan terbentuknya spesies baru karena peristiwa seleksi alam. Ya. Kalau makhluk hidup tidak bisa beradaptasi gara-gara adanya seleksi alam tadi, maka makhluk hidup akan punah, mati. Ya, nah, contoh makhluk hidup yang punah akibat seleksi alam itu adalah dinosaurus ini. Jadi dinosaurus itu dulu ada. Ya, karena fosilnya diketemukan banyak sekali. Sekarang sudah punah karena dia tidak mampu beradaptasi untuk menghadapi seleksi alam. Nah, inilah dinosaurus ya. Sekarang tinggal cerita saja. Ya, tinggal bisa kita lihat fosilnya. Ya. Nah, demikian tentang seleksi alam. Selanjutnya silakan dibuat rangkumannya supaya anak-anak bisa memahami lebih mudah tentang garis besar dari materi yang kita bahas. Ya, itu rangkumannya. Selanjutnya, silakan anak-anak kerjakan soal-soal berikut ini. Ya, didiskusikan. Ya, silakan didiskusikan sebentar. Nah, ini. Silakan dikerjakan soal-soal ini, didiskusikan. Ya, demikian materi tentang seleksi alam. Terima kasih.